Iya ya. Jadi begini, Om. Jadi apa namanya, kaitan dengan tindakan yang sudah kita ambil. Saya selaku Kasat Lantas di Polres Sumba Barat menginginkan yang pertama, tertibnya lalu lintas bagi pengendara yang ada di kota Waikabubak ini khususnya, dan yang ada di wilayah hukum Polres Sumba Barat ini umumnya, karena kita membawa 2 kabupaten. Nah, hal ini saya lakukan itu semata-mata untuk kemanusiaan. Tidak ada untuk kepentingan pribadi saya untuk apa namanya, menunjukkan bahwa saya pertegas mengambil suatu langkah supaya pengendara ini terhindar daripada hal-hal yang mengancam jiwa pengendara itu sendiri. Karena apa? Kendaraan itu yang dari Jawa, Bali, dan Lombok masuk ke sini ini terkadang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Toh? Ada dokumennya tapi tidak berlaku. Misalnya ada BPKB-nya, ada STNK-nya. STNK-nya sudah mati 4 sampai 5 tahun. Beli motor di Jawa dan Bali serta Lombok itu dengan harga kadang ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, tergantung tipe kendaraan. Ya, kami pun menginginkan untuk bagaimana Sumba ini juga bisa maju. Nah, kalau motor-motor ini datang ke sini, sudah sampai di sini dipreteli, terus tidak menggunakan lampu, tidak menggunakan penerangan di malam hari. Nah, kalau sudah hal ini terjadi, tingkat kecelakaan itu jadi tinggi. Nah, kewajiban kami menurunkan tingkat kecelakaan itu. Tidak menggunakan helm. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah kurang lebih saya menjabat di sini 3 bulan lebih. Di pagi hari itu memang sudah sulit kita melihat pengendara itu yang tidak menggunakan helm. Sudah hampir tertib. Nah, ini langkah yang saya ambil untuk bagaimana masyarakat Sumba Barat ini tunduk dan taat pada aturan, bukan karena adanya polisi. Bukan karena adanya polisi. Jadi edukasi, himbauan, sosialisasi terus kami lakukan. Untuk apa? Untuk keselamatan. 4 bulan saya menjabat di sini sudah kurang lebih 9 yang mati. Nah, kalau kita melihat perbandingan dengan COVID, ya kan? Kita melihat perbandingan dengan hal-hal lain. Kita mengabaikan, kita ke depannya COVID, tapi kita mengabaikan keselamatan kita juga sama. Ya kan? Di saat kami melakukan suatu penindakan juga kami melakukan edukasi untuk bagaimana cara kita untuk kedepankan protokol kesehatan. Semua kami lakukan untuk semata-mata kemanusiaan. Nah, kembali ke tadi kaitan dengan kendaraan yang saya tahan kurang lebih sudah 50 unit yang saya tahan, itu ada yang dari Jawa dan ada yang dari Bali. Saya tidak ada pengecualian. Maksud saya, kalaupun bisa menunjukkan dokumen yang sah, datang ke saya. Anggota saya siap untuk melayani itu. Tapi dengan datang tidak menunjukkan dokumen yang sah, ya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan kelonggaran untuk itu. Kenapa hal ini saya lakukan? Sehingga kartel-kartel yang dari Jawa, Bali, dan Lombok ini saya tutup, ya kan? Jadi hal-hal yang kaitan dengan mungkin adanya kemudahan mereka untuk mendapatkan kendaraan di Jawa dan Bali itu dengan harga yang murah, terus perputaran daripada produksi kendaraan yang ada di kota sini saja jadi menurun, ya kan? Sehingga kami mencoba untuk sama-sama dengan pihak dealer untuk bagaimana masyarakat Sumba Barat ini diberikan kemudahan untuk DP ringan kendaraan, ya kan? Untuk mendapatkan kendaraan yang layak pakai, yang memiliki komponen yang lengkap. Dan ada juga keinginan saya untuk kerjasama dengan dealer yang setiap kali mereka membeli kendaraan juga sudah harus dilengkapi dengan SIM.
ini hal dan terobosan baru yang ingin saya buat di sini, sehingga pengendara yang ingin memiliki motor dia sudah memiliki SIM. Itu. Kebijakan-kebijakan lain saya sementara belum ada, karena keputusan yang akan saya ambil saya harus sampaikan dulu ke Bapak Kapolres. Kalau Pak Kapolres memutuskan saya, oke, kasih kebijakan dengan batas waktu tertentu untuk perpanjang pajak, perpanjang STNK, saya akan lakukan itu. Karena saya di sini sebagai Kasat Lantas dan pimpinan saya ada. Jadi itu penjelasan dari saya. Ya, ini terkait tadi kendaraan luar yang masuk di wilayah Sumba. Nah, dan lebih banyak kendaraan-kendaraan luar itu seperti roda 2 itu yang memiliki kelengkapan. Contoh salah satu misalnya hanya memiliki STNK, tidak memiliki BPKB misalnya. Dan itu. Nah, kira-kira cara apa atau dengan tempo apa yang pihak lalu lintas khusus di wilayah Sumba dan di Sumba Barat adalah wilayah keluar masuknya kendaraan. Untuk kendaraan yang tidak memiliki BPKB, kami berikan ruang untuk mereka. Mohon maaf Kak, saya kan ini bukan kendaraan yang bergerak di jalan, tapi berkendaraan ini yang diangkut. Jadi kami tidak berhak untuk mengeluarkan belangko tilang. Nah, tapi kalau kendaraan ini yang kami tahan ini, tapi nanti kalau kita larikan ke produk hukum, proses hukum, nanti lebih panjang lagi. Jadi nanti akan panggil dia beli dari mana, kenapa begini itu. Saya juga pun tidak mau mempersulit masyarakat. Nah, kalaupun ada dokumennya yang tertinggal, silakan datang tunjukkan ke kami. Kalaupun BPKB dan STNK-nya ada dan mati STNK-nya, kami berikan ruang untuk perpanjang. Kalau ada, datang, kami selesaikan. Kalau yang tidak memiliki BPKB, ya mohon maaf, saya tidak ada ruang untuk saya memberikan kemudahan. Karena begini, saya memberikan kemudahan kepada Om, ya tentu yang lain juga pun minta, ya kan? Nah, tapi kalaupun ada komunikasi terus jalan tengah, terus pimpinan saya juga pun memutuskan sudah dibantu, ini hanya untuk dengan menggunakan konsumsi pribadi, maksudnya dengan hanya menggunakan tidak diperjualbelikan. Nah, itu lebih salah kalau diperjualbelikan karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Nah, hal ini kami mencoba untuk bagaimana masyarakat ini sadar, taat, paham, mengerti tentang aturan, regulasi serta keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Tidak ada niat saya selaku Kasat Lantas yang berada di Polres Sumba Barat ini untuk mempersulit masyarakat ataupun pengendara. Saya berikan kemudahan. Ya, tentunya administrasi, syarat-syarat lain juga harus dilengkapi. Nah, tadi itu untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, Pak. Contoh ya di zaman modern sekarang banyak contoh anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan seperti pada saat ke sekolah atau menggunakan itu, tapi dari segi ini kan artinya belum memenuhi usia begitu. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Langkah itu terus kami ambil dan langkah itu juga kami lakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami sudah lakukan dan itu semua sudah berjalan. Nah, apabila kami menemukan ada pengendara yang masih sekolah ataupun dia belum cukup usianya untuk mendapatkan SIM, ya kami tilang. Kami tilang dan kami sampaikan kepada orang tuanya bahwa ini hal yang dilakukan oleh anaknya ataupun orang tuanya memberikan ruang kepada anaknya, kami menyampaikan, kami kembalikan kepada orang tuanya. Dan kami menyampaikan pada orang tuanya bahwa kalau sayang sama anak, kalau sayang sama anak, perlakukan anak dengan baik. Kita memberikan kendaraan itu bukan berarti kita sudah sayang sama anak, itu salah besar.
Berarti tadi Pak Kasat tugas sudah berapa lama? Saya kurang lebih 4 bulan di 4 bulan. Sumba Barat ini ya. Ya, sebelum Pak Kasat bertugas di wilayah Polres Sumba Barat, nah kira-kira bagaimana angka kecelakaan sebelum Pak Kasat ada dan sesudah Pak Kasat ada? Misalnya barometer itunya misalnya dalam 1 bulan sebelum Pak Kasat tugas di sini. Nah, tingkat kecelakaan dengan ketika Pak Kasat bertugas 1 bulan di sini misalnya. Nah, kira-kira mana ini Pak? Tingkat ininya atau bagaimana? Perbandingan kecelakaan kami setiap bulan melaksanakan ANEF, analisa dan evaluasi. Untuk di tahun sebelumnya kasus kecelakaan itu selama setahun kurang lebih hampir 60 kasus. Meninggal kurang lebih hampir 40-an. Dengan triwulan pertama ini, perbandingannya itu angka kecelakaannya, kasus kecelakaannya tidak terlalu besar, kurang lebih baru 10 kasus. Tingkat kematiannya itu antara di bawah 10. Nah, ini sudah masuk di triwulan kedua. Nah, tentunya yang saya lakukan dampak daripada saya menertibkan para pengendaraan ini, tingkat kecelakaan itu menurun. Nah, berarti kelihatan kalau kita tuh bekerja. Dan ini saya akan terus tekan untuk bagaimana kasus ini bisa menurun dan tingkat kematian dan fatalitas daripada korban kecelakaan juga pun bisa menurun. Ya. Tadi bicara soal kelengkapan kendaraan ya Pak. Salah satu kendala itu misalnya pajak mati. Ya. Nah, posisi kalau pajaknya mati itu, nah berarti kira-kira jalan atau solusinya seperti apa bagi yang tadi kan ada misalnya untuk memberi ruang waktu, misalnya sekian waktu untuk mengurus itu. Nah, posisi pemahaman hukum Pak di wilayah Sumba, dan kalau seperti di kota-kota maju daerah, misalnya di ibu kota provinsi di Nusa Tenggara Timur, nah, setiap pembeli kendaraan, misalnya saya jual ke Pak Kasat, saya jual motor. Nah, syaratnya itu kan KTP saya di fotokopi untuk itu. Tapi kesadaran ini selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, itu jadi kendala juga depan. Ya, justru itu makanya untuk kendaraan yang sudah hadir dan sudah ada di wilayah hukum Polres Sumba Barat ini, ya seperti itu, pajak mati, STNK mati, bahkan BPKB tidak ada. Pajak mati ini kan kewajiban pengendara untuk membayar kepada negara, ya kan? Kalau misalnya kendaraannya itu ada di Bali, bayarnya kan di Bali, tapi menggunakan fasilitas yang ada di Sumba Barat, ya kan? Rugi kan Kabupaten Sumba Barat, ya kan? Jadi sudah aspal, sudah pasang rambu dan lain sebagainya, memberikan isyarat dan memberikan kenyamanan buat para pengendara di Sumba Barat, tapi pajaknya tidak dibayar di sini. Tapi itu bukan kewenangan kami untuk mengambil langkah itu. Cuman kami tertibkan bagaimana masyarakat ini bisa sadar saja dulu. Tingkat kesadaran masyarakat ini yang kami terus pacu untuk ke depannya. Nah, kalaupun yang STNK mati, dia harus perpanjang dulu di asalnya. Misalnya dia dari Bali, ya kami beri ruang untuk perpanjang STNK-nya di Bali. Kalau sudah, datang Bapak, kami keluar. Tidak ada yang susah. Karena niat saya datang tugas di sini ya dengan ikhlas, tulus untuk keselamatan dan kemajuan daripada rakyat Sumba Barat. Ini sih Pak Kasat. Berarti sekarang kan untuk misalnya di situ kan hampir semua plat luar. Posisi mekanismenya kan mesti artinya cabut berkas. Ya.
dari tempat asal ya. kendaraan itu. Ya. Nah, jika pembelinya tidak melakukan pencabutan berkas di sana, kira-kira solusi apa yang Polres Sumba Barat lakukan itu? Kalaupun dia tidak cabut berkas, ya sampai kapan mau dia tidak cabut, ya kan? Kalau sudah masih STNK-nya, kami tahan, ya kan? Karena di Sumba Barat ini kami tahan surat, di kejaksaan itu sudah kurang lebih sudah hampir 1 dus besar STNK. Mereka tidak datang ambil. Kami berkoordinasi dengan jaksa kaitan dengan tindakan penilangan. Jaksa menyarankan ke kami untuk kalau bisa ditilang kendaraannya bukan suratnya. Ya kan? Masyarakat jawab apa? Kami tidak butuh surat karena kami naik motor, naik mobil katanya. Ya kan? Nah, kalau ini pun kita abaikan nanti akan terus berjalan. Tapi kalau kita tindak ini nanti ke depan pelan-pelan ini akan kita hilangkan. Ya tentunya kita tidak bisa bekerja satu hari, tidak bisa kerja sendiri. Tentu kita sama-sama bekerja dan kita selalu kerja sama. Ya, artinya kira-kira bangun komunikasi antara asal mulanya kendaraan itu datang, Pak. Contoh, kira-kira contohnya kendaraan sekarang yang dari Bali. Nah, misalnya kalau Polres Sumba Barat dan para semua jasa angkutan berupa ekspedisi dalam 1 minggu, kalau 30 ekspedisi yang ada, nah berarti kan 30 ekspedisi kalau masing-masing sudah penuh dengan kendaraan roda 2 yang diangkut, nah berarti kira-kira tempat di mana ya untuk ini, Pak, penampungannya? Ya, kami masih banyak tempat. Kami masih muat kurang lebih 2000 kendaraan masih bisa. Saya sudah sampaikan beberapa sopir, saya bilang kalau mau muat lagi harus ada surat dari Satlantas Asal, lengkapi surat-suratnya, dokumennya, STNK hidup, pajak hidup, BPKB ada. Tapi kalau selama itu kamu tidak ikuti, maka selama itulah saya akan terus buru. Saya akan lakukan itu. Artinya begini ya Pak Kasat, ini kan berupa kekeluaran. Pak Kasat juga kan tugas awal menjalankan tugas berjalan 3 bulan. Nah kira-kira aslinya lewat susah atau peringatan berupa sanksi, artinya sepertinya mungkin masih ada kebijakan atau seperti apa. Tapi kedepannya lagi kalau masih tetap itu misalnya yang ini berarti Oke, ya. Saya paham. Kebijakan itulah yang saya kasih ruang, yang STNK mati perpanjang, ya kan? Yang belum ada lengkap yang lainnya urus. Tidak ada saya persulit. Bisa pun kendaraan ini nanti saya keluarkan semua, yang sudah ada surat-suratnya, ya kan? Kalaupun misal begini, Pak, ini BPKB kan ada, STNK kan ada, tapi mati. Tolong kami dulu Pak supaya begini. Kita komunikasi, ya kan? Iya. Ya kan? Karena beda, ini bukan barang curian dan ini bukan barang penadaran. Tahu? Iya. Nah, tapi yang tidak ada sama sekali, mohon maaf. Iya. Ya, kan? Nah, kalaupun saya mengeluarkan berarti saya kerjasama dengan pencuri. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang ada surat-suratnya tuh saya sudah sampaikan sama sopir. Yang tadi malam pun sopir itu yang bawa itu kan SIM-nya tidak ada. Ya. Nah, yang saudara punya itu. Bikin SIM, kalau enggak saya nggak kasih keluar. Bikin SIM, saya keluarkan. Berarti Tidak ada SIM dia. Bayangkan bawa mobil truk ekspedisi tidak punya SIM. Mau urus SIM atau? Ya Bapak saya urus. Mana sudah? Udah keluar kan? Ada susah. Kebijakan itu yang saya ambil juga tidak memberatkan bagi Bapak. Urus SIM 1 tahun 1 kali. Ya toh Pak? Iya. Kalau saya tidak berlaku seperti itu nggak punya SIM dia. Makanya urus SIM. Urus. Nah, yang kemarin lagi yang truk yang 1. Dia plat nomornya lain. STNK-nya lain. Saya bilang yang betul yang mana kamu? Ya kan? Sorry Bapak ini tidak Bapak ada di dalam auto. Keluarkan pas. Ya udah keluar. Berarti mempermudahkan semua ya. Tidak ada yang saya suruh. Dan saya tidak ada niat untuk mempersulit masyarakat dan pengendara. Yang penting taat hukum, taat aturan, penuhi syarat administrasi, udah selesai. Motor yang ada di depan saya ini juga mungkin nanti saya keluarkan semua.
Cuman kan kita harus melihat, cek dulu mana kamu yang betul tidak ini. Nah, ada STNK, 3 STNK, tapi tidak ada motornya. Ada. Jadi kita cek fisik begini, lain STNK-nya, lain nomor rangka, lain nomor mesinnya. Sehingga ada untuk sementara penitipan di sini ya, Pak. Sambil menunggu. Sambil menunggu, kalaupun ada semua sudah lengkap, keluar. Ya kemarin satu truk juga kok saya tangkap itu datang. Bapak ini STNK, ini BPKB katanya. Mana saya lihat? Ya sudah, plat sama, nomor rangka sama, nomor mesin sama. Ya udah. Ini mati ya? Bilang mati ya. Kamu bayar pajak Kak? Saya bilang. Ya Bapak bayar pajak, Bapak nanti kami kasih keluar dulu, kami cari uang. Saya keluarin. Nggak ada yang susah. Berarti Bu, selamanya pas saat datang ngambil langsung kalian bayar pajak ya Pak? Tidak. Ruang nanti itu kan saya tidak mungkin ngurus itu barang, kan ada anggota saya, ya kan? Nah, itu saya bilang sama Kanit Patwal, diatur yang baik, bantu masyarakat. Kalau yang ada indikasinya di situ, misalnya ada motor curian, motor bodong, tidak. Ya. Nggak ada yang sulit. Artinya supaya Sumba ini jangan jadi penampung barang gelap ya. Cukup manusianya yang gelap, jangan barang gelap. Oke, makasih. Oke, makasih.